Shalom puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mahasiswa-mahasiswi STT Rumah Murid Kristus. Hari ini kita akan mulai pembelajaran mengenai statistika. Nah, jadi satu yang menarik memang statistika di sekolah teologi. Apakah ini suatu hal yang perlu? Dan saya hari ini akan memperkenalkan betapa pentingnya kita mempelajari statistika. Bukan hanya terjebak bahwa ini sebagai bagian dari mata kuliah saja. Bukan juga hanya berpikir bahwa ini bagian supaya bisa membuat skripsi. Tetapi kita akan lihat bagaimana statistika menjadi satu hal yang sangat penting. Dan kita akan lihat dari sejarahnya terlebih dahulu. Sejarah statistika kita lihat dari pendekatan segi fungsi. Nah, penggunaan statistika sudah dikenal sebelum abad 18. Pada saat itu negara-negara Babilonia, Mesir dan Roma mengeluarkan catatan tentang nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan dan jumlah anggota keluarga. Artinya di masa itu di abad 18, statistika sudah digunakan dalam bentuk bagaimana adanya catatan tentang nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan dan jumlah anggota keluarga. Kita jadi ingat di mana zaman Tuhan Yesus ketika diadakan sensus oleh Kaisar Agustus. Dan ini sebenarnya adalah cikal bakal dari ilmu statistika. Dan kemudian pada tahun 1500, pemerintah Inggris mengeluarkan catatan mingguan tentang kematian. Jadi sebenarnya kematian tidak dicatat dengan baik sebelum tahun 1500 oleh pemerintah Inggris. Dan di tahun 1662 dikembangkan menjadi catatan tentang kelahiran dan kematian. Dan kita tahu sekarang ada akte lahir, akte kematian, dan itu dicatat dengan baik, tetapi sebenarnya itu dimulai ketika pemerintahan Inggris mengembangkannya. Dan tahun 1772 sampai 1794, G. Anson Wall menggunakan istilah statistika sebagai kumpulan data tentang negara. Jadi secara fungsi, statistika telah diterapkan oleh berbagai negara untuk membuat catatan yang benar tentang jumlah, tentang data dari satu negara pada bangsanya. Dan kita lanjut kepada segi akar katanya sendiri. Seperti yang saya singgung tadi bahwa karena penggunaannya yang umum digunakan oleh negara, sehingga akhirnya istilah statistika muncul menjadi kumpulan data tentang satu negara. Seperti di tahun 1791 sampai 1799, Dr. E.A.W. Simmons-Mann mengenalkan kata statistika dalam bukunya Statistical Account of Scotland. Jadi istilah ini muncul oleh Dr. Simmons-Mann. Dan 81 sampai 1935, 1981 sampai 1935, R. Fisher mengenalkan analisis varians dalam literatur statistiknya. Jadi terus mengalami perkembangan. Tadinya oleh negara digunakan, tetapi mulai mengalami perkembangan menjadi digunakan secara umum. Dan istilah statistika ini digunakan berakar dari istilah bahasa Latin modern. Statisticum Collegium, Dewan Negara. Apa hubungannya? Statisticum Collegium, Dewan Negara, dan statistika. Nah, kita sudah belajar karena penggunaannya lebih dulu diterapkan oleh negara. Sehingga muncullah istilah Dewan Negara, Statisticum Collegium. Dan dalam bahasa Italia, statista, yang artinya negarawan atau politikus. Jadi dari istilah-istilah pemerintahan inilah muncul istilah statistika. Dan yang terakhir dari segi arti, Gottfried Anson Wall di tahun 1749 menggunakan kata statistik dalam bahasa Jerman sebagai ilmu tentang negara. Nah, ada hubungannya dengan negara atau sesuatu yang besar yang menguasai satu bangsa, dan digunakanlah ilmu statistik. Sehingga Gottfried Anson Wall mengatakan bahwa statistik adalah ilmu tentang negara karena dulu penggunaannya dilaksanakan oleh negara. Nah, awal abad 19 terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data.
Inilah yang dikenalkan oleh Sir John Sinclair dalam penggunaan istilah statistik yang menjadi pengertian di dalam bahasa Inggris. Jadi dari segi artinya kita sudah menemukan tadinya itu digunakan oleh negara. Saya juga jadi ingat ketika Daud mensensus penduduknya. Tetapi itu jadi kekejian di mata Tuhan. Namun yang saya mau katakan di sini, pada akhirnya statistika itu diberikan satu pengertian yang baru, yang digeser, yang kita pakai sekarang sebagai ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data, dikelaskan, dikelompokkan, dan dikumpulkan dan dikelompokkan. Nah, itu dari berbagai segi, dari sejarah, dari segi fungsi, akar kata, dan arti. Nah, pada kesimpulannya, statistika secara prinsip mula-mula hanya mengurus data lembaga administratif dan pemerintah. Tetapi mulai berlanjut digunakan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang berubah setiap saat. Artinya, pada akhirnya ini kegunaannya untuk memberikan informasi. Jadi statistika itu memberikan informasi yang akurat, yang tepat, dalam usaha untuk mencapai keakuratan dan ketepatan dari data itu sendiri. Itu adalah yang menjadi sejarah hingga munculnya ilmu statistika. Sebenarnya apa arti dari statistika itu sendiri? Dan ada salah satu profesor yang terkenal di dalam statistika, dalam metodologi penelitian, namanya Dr. Sugiono, dan dia mendefinisikan bahwa statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistik adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Nah, dari sejarah tadi, negara mengumpulkan data. Dan pengumpulan data itu tentunya seperti apa yang Pak Sugiono katakan, direncanakan, dikumpulkan, dianalisa. Israel misalnya, dia dianalisa berapa jumlah wanita, berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah yang usia 20 tahun ke bawah, 20 tahun ke atas di zaman Yosua. Dan itu memberikan satu data. Dan simpelnya kita rencanakan, kita kumpulkan, kita analisa supaya bisa dikelompokkan dan diinterpretasikan, diterapkan, dilihat, dan akhirnya dipresentasikan atau ditampilkan kepada banyak orang. Oh, ini datanya, oh ini jumlahnya, ini bentuknya. Jadi penting sekali untuk kita mempelajari statistika. Karena dari Alkitab sendiri saja sudah menunjukkan penting sekali untuk kita punya data yang valid, data yang solid, data yang tepat tentang satu jumlah. Dan Profesor Sugiono telah mendefinisikan hal itu, bahwa statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Jadi dari data yang ditarik dan ditampilkan dengan metode statistika. Nah, apa yang menjadi tujuan penggunaan statistika? Ada 3 tujuan dan peran dari penggunaan statistika. Antara lain dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, statistika akan sangat membantu kita dalam menyediakan bahan. Dengan statistika kita punya bahan keterangan yang benar, sumber dari berbagai hal yang kemudian diolah dan ditafsirkan. Sederhananya begini, kita bisa mencari contoh hubungan antara rokok dan paru-paru. Berapa banyak batang rokok yang dihabiskan untuk merusak paru-paru. Dan apakah benar rokok menjadi persoalan? Maka kita akan melihat para perokok dan datanya, ya kan? Nah, berapa banyak jam seorang anak dikatakan matanya udah minus karena terlalu banyak nonton televisi atau nonton smartphone. Berapa jam yang dihabiskan sehingga terjadi kerusakan pada matanya. Atau berapa lama seorang anak menghabiskan waktu di internet sehingga mempengaruhi prestasi sekolahnya. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita punya data yang dikumpulkan, kita punya satu kesimpulan yang akan membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya dalam penelitian ilmiah statistik berperan sebagai
penyedia alat untuk mengemukakan maupun menemukan kembali keterangan yang tersembunyi dalam angka. Jadi ketika kita melihat misalnya ada angka penjualan, kita akan menemukan satu keterangan yang tersembunyi dalam angka penjualan. Misalnya kita melepas satu produk, kalau misalnya bicara produk handphone, smartphone dirilis tahun 2020 bulan Januari. Dan kita punya statistik di bulan April, sudah berapa banyak handphone yang dijual. Dengan statistik itu, kita akan tahu angka penjualannya, apakah baik atau buruk. Apa harus ditarik atau terus diproduksi. Nah, itu akan sangat membantu. Contoh yang lain, misalnya tingkat minat seseorang dalam berkunjung di mall, minat seseorang dalam membeli buku. Dengan statistika, dengan data kita bisa tahu berapa banyak orang yang berminat untuk ke mall, berapa banyak orang yang berminat untuk membeli sebuah judul buku. Jadi ini akan sangat membantu dalam kita untuk menemukan kesimpulan-kesimpulan yang benar. Yang terakhir, dalam ilmu pengetahuan, statistik berperan sebagai peralatan analisis. Jadi ketika kita menganalisis sesuatu yang berskala besar, interpretasi diri dari data kuantitatif, ilmu pengetahuan, sehingga data tersebut dapat dibaca dan disimpulkan. Artinya, kita menemukan sebuah skala yang besar dari sebuah data yang begitu banyak, dan kita bisa mendapatkan keakurasian, ketepatan, dan keluasan. Kita bisa tahu berapa banyak, kita bisa tahu berapa tepatnya jumlah dari suatu penelitian. Jadi dalam ilmu pengetahuan kita menggunakan statistik sebagai analisis untuk mengukur kevaliditasan atau ketepatan dari sebuah data. Misalnya minat orang pergi ke gereja, minat orang belajar online, minat orang untuk bergereja secara online. Dengan data analisis yang tepat, kita menemukan data, maka kita akan bisa menemukan ketepatan dan keluasan dari data tersebut. Jadi penting sekali untuk kita belajar statistika. Dan berikutnya, fungsi dari statistika itu sendiri adalah mendeskripsikan dan menerangkan data dari suatu populasi. Artinya dengan statistika kita jadi tahu bagaimana cara melihat populasi, cara melihat gambaran yang tepat. Sehingga di poin kedua kita mampu menentukan jumlah yang tepat dari populasi dan luas ukuran. Ini lebih ke pendekatan bagaimana kita melihat suatu data dengan cara melihat yang tepat, cara yang ilmiah. Berikut yang ketiga adalah untuk menetapkan dan menerapkan sebuah kondisi bagaimana suatu hipotesis dapat digunakan atau membantu melakukan sesuatu. Jadi melalui statistika, sederhananya kita bisa mengambil satu hipotesa atau kesimpulan sementara yang ada ketika kita melihat satu kondisi, misalnya kerusakan akibat banjir di satu lokasi. Kita bisa melihat kondisi hipotesa menggunakan statistika. Yang keempat, statistika menjadi alat untuk menyediakan suatu estimasi atau satu perhitungan awal, satu model awal yang dimana kita bisa tahu tentang nilai yang tidak atau belum diketahui berdasarkan data yang diselidiki. Artinya kita bisa mengetahui apa yang akan terjadi depan, kita bisa mereka-reka, bukan berdasarkan feeling perasaan saja, tetapi dengan data. Kita bisa tahu apa yang akan terjadi, misalnya karena minat, karena jumlah data konsumen, kalau hari ini penjualan seperti ini, maka besok kemungkinan tidak jauh. Kalau misalnya konteks ibadah, jika jumlah ibadat hari Minggu seperti ini, maka minggu depan kurang lebih akan seperti ini. Dengan data akan membantu kita untuk mereka, untuk melihat, untuk mengestimasi hal yang belum diketahui. Dan statistika akan membantu kita untuk menyediakan satu estimasi tentang akibat dari suatu hipotesis yang diterima, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar membuat keputusan yang akan dijalankan atau menjadi patokan acuan. Artinya kita punya langkah antisipasi
Ketika kita punya data, kita punya langkah antisipasi untuk apa yang akan kita kerjakan di waktu-waktu berikutnya. Contohnya misalnya akses online, pembelajaran online menggunakan Zoom atau Google Meet. Oh, karena menggunakan Zoom, responnya seperti ini. Kalau Google Meet seperti ini. Kenapa dia seperti itu? Menurut data, jumlah yang login, jumlah yang masuk ke dalam Zoom sedikit. Karena dimulai di jam-jam yang kurang baik. Nah, dari data itu kita bisa mengantisipasi dengan membuat satu bentuk keputusan yang baru, memindahkan jam dari pembelajaran online. Jadi statistik akan berguna bagi kita untuk melihat apa yang telah kita teliti, membentuk apa yang kita teliti, dan mengantisipasi ke depan untuk bagaimana kita mengambil satu keputusan. Itu adalah fungsi dari statistika. Nah, kesimpulannya, dengan adanya statistik banyak membantu kita dan memudahkan kita menentukan pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Dan statistika sendiri, kalau di dalam slide-nya ada satu yang saya kasih baris merah, itu membuat kita mampu melihat tampak secara keseluruhan. Bukan hanya sekadar melihat, oh berapa banyak yang hadir di KKR barusan? Banyak. Banyak itu berapa? Banyak berdasarkan perasaan orang yang menyatakan atau banyak berdasarkan data. Jadi dengan statistik kita mampu melihat dari bukan hanya, kalau sederhananya saya kasih ilustrasi begini. Kita bukan hanya seperti seekor cacing yang di dalam tanah dan melihat seekor ayam gitu atau unggas. Ketika cacing itu melihat, dia melihat itu satu ancaman. Oh, ada ayam di situ. Dan berarti saya tidak boleh di situ karena kita melihat dari sudut pandang tanah, sudut kedalaman tanah. Oh, satu ayam. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang burung elang, dia akan melihat secara luas. Ternyata di tanah itu bukan ayamnya hanya satu ekor, jadi bukan ancaman yang terlalu berbahaya bagi si cacing. Dengan kita melihat secara keseluruhan, maka kita dapat mengambil keputusan yang benar. Jadi statistika akan membantu kita untuk melihat keseluruhan objek yang nampak. Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan, betapa penting sekali untuk kita mempelajari tentang statistika. Statistika membantu kita melihat akurat, melihat secara tepat, melihat secara efektif, melihat secara keseluruhan, sehingga kita mampu mengetahui apa yang sedang terjadi dan kita bisa mengestimasi apa yang akan terjadi sehingga kita mampu mengambil keputusan yang benar. Demikian untuk pengantar pengenalan akan statistika di topik kali ini. Tuhan Yesus memberkati.